Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Putri Ananda dengan NIM 2200018369 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pengenalan pola saya yang berjudul Klasifikasi Retinopati Diabetik Otomatis. Proyek ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan tingkat keparahan retinopati diabetik dari citra retina menggunakan model efisien NET B0. Pada proses pertama, yaitu menghubungkan ke Google Drive dan menginstal pustaka dengan pip install EfficientNet. Untuk memastikan kolab bisa mengakses data dan pustaka yang dibutuhkan. Sebelumnya, tadi saya menggunakan Google Colab, lalu saya download filenya dan pada Viscode. Selanjutnya, pada model impor dan muat data, mengimpor pustaka, dan membaca dari CSV, serta menambahkan ekstensi PNG ke nama file di data frame. Di sini juga memasukkan lokasi dataset yang disesuaikan dengan lokasi file yang ada di Google Drive. Kemudian, hasilnya mempersiapkan data utama dan memastikan hanya menggunakan data yang valid. Kemudian masuk ke filter data, yaitu memeriksa file gambar yang tersedia di direktori dan memfilter data frame agar hanya menyertakan data dengan gambar yang ada. Menampilkan jumlah file di direktori gambar, yaitu dengan 219, dan menampilkan file yang ada di CSV dan di direktori gambar, serta data file setelah difiltering, yaitu 219. Lalu, proses cek file direktori untuk mencetak beberapa nama file dari direktori gambar untuk verifikasi manual. Ini merupakan hasil dari programnya. Kemudian, bagi data dan generator, yaitu membagi data menjadi training atau validasi setelah menghapus kelas 3 yang sangat sedikit, serta menyiapkan generator data yang untuk memuat gambar dan melakukan augmentasi pada data training. Hasilnya, data siap untuk training dan validasi dengan augmentasi untuk membantu model dan generator mengenali 4 kelas, yaitu 0, 1, 2, dan 4. Kemudian ada proses bangun dan kompilasi model menggunakan model EfficientNet B0 yang sudah dilatih dengan Wake ImageNet, menambahkan layer output baru untuk 4 kelas dan membekukan layer EfficientNet B0. Hasilnya, model siap dilatih dengan memanfaatkan pengetahuan dari model yang sudah ada. Dapat dilihat dengan total params 4.054.695 dengan besar 15,47 MB, trainable params 5.124 dengan besar 20,02 KB, dan non-trainable params 4.049.571 dengan besar 15,45 MB. Kemudian, hitung class weight atau penanganan ketidakseimbangan kelas, yaitu dengan menghitung bobot untuk kelas-kelas yang tidak seimbang berdasarkan distribusi di data training. Hasilnya, memberikan bobot lebih tinggi pada kelas minoritas selama training untuk mencoba mengurangi bias terhadap kelas mayoritas. Kemudian ada training model atau latih model, yaitu dengan melatih model menggunakan generator data untuk menyimpan model terbaik dan menghentikan training jika tidak ada perbaikan. Hasilnya memberikan bobot lebih tinggi pada kelas minoritas. Hasilnya, model dilatih
dengan beberapa epoch dan output menunjukkan akurasi dan loss per epoch dan model menunjukkan akurasi dan loss per epoch. Terus training berhenti di epoch 12 karena early stopping. Kemudian masuk ke visualisasi training, yaitu memplot grafik akurasi dan loss selama training untuk set training dan validasi. Hasilnya, grafik menunjukkan bagaimana performa model, akurasi, dan loss berubah selama training. Kemudian ke evaluasi model dengan menampilkan confusion metric, F1 score, dan classification report, serta ROC kurva dan AUC. Hasilnya, confusion metric menunjukkan model sangat baik memprediksi kelas 0, tetapi gagal memprediksi kelas 1, 2, dan 4. Kemudian, untuk classification report dan F1 score-nya, mengkonfirmasi performa tinggi di kelas 0, yaitu dengan F1 score 0,89 dan F1 score 0,0 di kelas 1, 2, dan 4. Lalu menampilkan classification report-nya. Lalu ke ROC kurva dan AUC untuk menghitung dan memplot kurva ROC dan AUC, yaitu mikro makro per kelas untuk mengevaluasi kemampuan diskriminasi model. Hasilnya menunjukkan performa global yang lumayan didominasi kelas 0, tetapi makro average AUC dan ROC per kelas minoritas sulit untuk dihitung, karena model tidak memprediksi kelas-kelas tersebut. Lalu, menyimpan model terbaik. Untuk mengonfirmasi penyimpanan model terbaik dengan akurasi validasi terbaik disimpan untuk digunakan nanti. Kemudian ada visualisasi prediksi, menampilkan beberapa gambar validasi dengan true label dan predicted label. Hasilnya, visualisasi ini secara langsung menunjukkan apakah model memprediksi dengan benar atau salah pada contoh gambar. Terlihat model sering memprediksi 0 meskipun true label berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.